Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang pernah merasa seolah sedang kehilangan arah, padahal sebenarnya sedang menemukan jalan pulang. Jika dadamu terasa sesak tanpa sebab, jika malam-malammu dipenuhi kegelisahan yang tak bisa kau jelaskan, dan jika hatimu terus bergetar seolah ada sesuatu yang menunggu untuk lahir, ketahuilah, itu bukanlah penyakit, itu adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, panggilan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya sebelum dunia melupakanmu. Kebangkitan kedua bukanlah dongeng spiritual yang dibungkus manis dengan dupa dan senyuman. Ini bukan tentang duduk manis di taman dengan mata terpejam, berharap kedamaian datang menjemput. Tidak. Kebangkitan kedua adalah badai. Ia menghancurkan segalanya agar kamu bisa membangun kembali dari puing-puing. Ia mengguncang fondasi dirimu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi agar kamu berdiri lebih kokoh, lebih sejati, lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang kamu rasakan, rasa tidak nyaman, keresahan yang menyelinap di antara detik-detik hari, dorongan untuk menjauh dari yang semu dan mendekat pada yang tak terucap, semua itu adalah tanda. Tanda bahwa sistem lama dalam dirimu sedang diperbarui. Bahwa kamu tidak gila. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang terbangun. Inilah saatnya kamu tidak lagi menyesuaikan diri dengan dunia, tapi dunia yang akan menyesuaikan diri denganmu. Kamu sedang mengaktifkan bagian dari dirimu yang selama ini tertidur. Seperti komputer kuno yang di-upgrade dengan sistem baru, tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu mungkin akan mengalami guncangan. Namun percayalah, itu semua adalah proses menuju versi tertinggimu. Dan sekarang, sebelum kamu melangkah lebih dalam, izinkan aku mengingatkanmu akan satu hal penting. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Jika hatimu bergetar saat membacanya, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Responmu adalah kuncinya. Tekan suka, berlanggananlah pada kanal ini, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tinggalkan komentar 77. Di bawah ini, sebagai sinyal kuat untuk semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika kamu mengirimkan sinyal itu, kamu tidak hanya membangkitkan dirimu sendiri, kamu juga ikut membangunkan dunia. Bersiaplah. Karena dalam 6 bagian selanjutnya, kamu akan mengenali bahwa yang kamu pikir sebagai kelemahan ternyata adalah kekuatan. Yang kamu kira sebagai kehancuran ternyata adalah pintu menuju kelahiran kembali. Dan yang selama ini kamu takuti adalah cahaya yang sedang menunggumu untuk kembali pulang. Bagian 1. Retaknya realitas. Melihat dunia apa adanya. Ada momen dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Momen di mana segalanya masih tampak sama. Langit tetap biru, jalanan masih ramai, orang-orang masih tersenyum di depan layar ponsel mereka. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Seolah ada tirai tipis yang selama ini menutup pandanganmu, tiba-tiba tersibak oleh angin tak terlihat. Dan untuk pertama kalinya, kamu melihat. Inilah awal dari kebangkitan kedua. Sebuah retakan kecil di dinding realitas cukup untuk menyinarkan cahaya kebenaran ke dalam hidupmu. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kenormalan, rutinitas harian, kepercayaan masyarakat, sistem sosial yang telah dibentuk selama berabad-abad, kini tampak seperti sandiwara besar yang dirancang agar kamu tetap tertidur, tetap patuh, tetap lupa siapa kamu sebenarnya. Awalnya, ini membingungkan. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa kita berlomba mengejar uang, meski tahu itu tak pernah cukup? Mengapa berita di layar televisi lebih dipercaya daripada suara hati kita sendiri? Mengapa begitu banyak orang merasa tidak bahagia, namun tetap bertahan dalam kehidupan yang tidak mereka pilih? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak berhenti. Mereka menggali, menantang, mengguncang hingga ke sumsum keyakinanmu. Kamu mulai melihat pola-pola dalam segala hal, dalam cara orang berbicara, dalam peristiwa yang terjadi, bahkan dalam dirimu sendiri. Dunia yang dulu tampak solid mulai terasa seperti panggung besar, dan kamu menyadari bahwa selama ini kamu adalah aktor yang memainkan naskah yang tidak pernah kamu tulis sendiri. Ini bukan ilusi, ini bukan paranoia, ini adalah kejernihan. Kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang mendapatkan penglihatan. Namun, melihat kenyataan seperti ini tidak datang tanpa rasa sakit. Ada kepedihan dalam menyadari bahwa selama ini kamu telah hidup dalam ilusi yang rapi.
bahwa kamu pernah percaya pada sistem yang tidak pernah benar-benar berpihak padamu, bahwa kamu mungkin telah menolak instingmu sendiri demi diterima, demi rasa aman, demi tidak dianggap aneh. Retaknya realitas ini bukan tentang menghancurkan dunia di luar. Ini tentang menghancurkan dunia palsu yang selama ini kamu bangun di dalam. Dan itu adalah langkah pertama yang paling berani dalam perjalananmu. Kamu akan merasa sendirian. Kamu akan merasa aneh. Tapi percayalah, kamu tidak gila. Kamu tidak lemah. Kamu sedang bangun. Dan hanya mereka yang cukup berani untuk melihat kenyataan yang bisa melangkah ke tingkat kesadaran berikutnya. Kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia lama, karena kamu sudah melihat terlalu banyak. Tapi itu bukan kutukan, itu adalah anugerah. Karena saat kamu melihat segalanya dengan jernih, kamu bisa memilih kembali. Kamu bisa memilih untuk tidak ikut dalam permainan. Kamu bisa memilih untuk menciptakan aturanmu sendiri. Kamu bisa memilih menjadi dirimu sendiri yang sesungguhnya. Jadi, jika dunia mulai terasa retak di sekelilingmu, jangan takut. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki babak baru dalam hidupmu. Babak di mana kamu tidak lagi menjadi penonton, tapi pencipta. Dan disinilah semuanya dimulai. Bukan dengan gemuruh, tapi dengan kesadaran yang hening. Kamu akhirnya melihat, dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 2. Pembersihan yang menyakitkan. Melepas diri lama. Setelah realitas mulai retak dan kabut ilusi perlahan sirna, maka tibalah saat yang paling sunyi, paling getir, namun juga paling jujur dalam proses kebangkitan kedua. Perpisahan dengan dirimu yang lama. Bayangkan dirimu sebagai sebuah rumah tua yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Dindingnya dipenuhi lukisan kenangan, lantainya tertutup karpet kebiasaan, dan di setiap ruangnya tersimpan suara orang lain, orang tua, guru, teman, pasangan, bahkan masyarakat luas, yang membisikkan siapa kamu seharusnya menjadi. Tapi tiba-tiba, kamu tersadar, rumah ini bukan milikmu. Kamu hanya tinggal di dalamnya, mematuhi aturan yang bukan kamu buat. Maka dimulailah proses pembersihan, bukan dengan sapu, tapi dengan air mata. Bukan dengan kehendak, tapi dengan keberanian. Kamu mulai merobohkan satu persatu bagian dari identitasmu yang lama. Kepribadian yang dulu kamu banggakan kini terasa seperti kostum panggung. Kebiasaan yang dulu membuatmu nyaman kini terasa sesak. Bahkan orang-orang yang dulu kamu cintai bisa saja tak lagi seirama, karena kamu tak lagi berpura-pura. Ini bukan proses yang indah. Justru, ia menyakitkan seperti dilucuti dari dalam. Kamu menangisi versi lama dari dirimu, yang telah bekerja keras untuk bertahan hidup, yang berusaha keras agar diterima, yang terus-menerus mengorbankan keaslian demi kenyamanan orang lain. Namun pada akhirnya, kamu menyadari, itu semua adalah topeng. Dan topeng, meski tampak cantik, tak pernah bisa menggantikan wajahmu yang sejati. Pembersihan ini juga akan menyentuh tubuhmu. Makanan yang dulu kamu sukai mungkin kini terasa berat. Lingkungan yang dulu membuatmu rileks, kini membuatmu cemas. Tubuhmu mulai memberontak terhadap segala sesuatu yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk ulang dari dalam keluar. Kamu akan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membentuk hidupmu. Mungkin kamu merasa tersesat, tapi kehilangan ini bukan kehancuran. Ini adalah pembukaan ruang. Karena hanya ketika ruang lama dikosongkan, ruang baru bisa diisi. Kamu sedang dikosongkan agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih murni, lebih jujur, lebih kamu. Bayangkan kulit ular yang terkelupas. Prosesnya kasar, kadang berdarah. Tapi tanpa itu, ular tak akan tumbuh. Kamu pun begitu. Kamu tidak sedang mati. Kamu sedang melepaskan. Melepaskan lapisan yang sudah tidak kamu butuhkan. Lapisan yang membatasi cahaya jiwamu untuk bersinar utuh. Akan ada momen ketika kamu menatap cermin dan merasa tak mengenali siapa yang menatap balik. Jangan takut. Karena yang kamu lihat bukanlah kehilangan. Itu adalah pertemuan. Pertemuan dengan dirimu yang selama ini tersembunyi di balik tuntutan dan peran. Jadi, bersabarlah. Tangislah jika perlu. Tapi jangan berhenti.
Karena di balik runtuhnya dirimu yang lama, sedang tumbuh sebuah versi baru. Lebih jujur, lebih kuat, lebih bebas. Kamu sedang dilahirkan kembali, bukan dalam tubuh yang baru, tapi dalam kesadaran yang baru. Dan dalam kesadaran itu, kamu akan menemukan cahaya yang tak pernah bisa dipadamkan. Cahaya dirimu yang sesungguhnya. Bagian 3. Empati yang menguat. Merasakan nadi dunia. Setelah realitas runtuh dan dirimu yang lama mulai ditinggalkan, muncul anugerah yang luar biasa lembut namun menghentak. Kemampuan untuk merasakan dunia dengan kedalaman yang tak pernah kamu bayangkan. Ini bukan hanya tentang menjadi peka. Ini adalah tentang menjadi terbuka. Terbuka selebar-lebarnya, tanpa perisai, tanpa filter, tanpa benteng pertahanan yang dulu kamu bangun selama bertahun-tahun. Kamu mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Energi, getaran, gelombang emosional yang mengalir dari satu manusia ke manusia lainnya. Kamu bisa memasuki ruangan dan tahu tanpa perlu bertanya, siapa yang sedang patah hati, siapa yang sedang penuh kemarahan, siapa yang diam-diam menangis dalam diam. Bukan karena kamu sedang berusaha menebak, tapi karena kamu merasakan. Kamu menangkap getaran di balik senyuman. Kamu mendengar jeritan di balik candaan. Kamu tahu ketika seseorang memelukmu, apakah itu pelukan sungguhan atau hanya formalitas belaka. Dan ini bukan kemampuan yang kamu minta, melainkan hadiah dari semesta kepada jiwa-jiwa yang berani bangun dari tidurnya. Namun mari kita jujur, hadiah ini tidak datang tanpa beban. Karena ketika empati menjadi terlalu tajam, dunia bisa terasa terlalu keras. Keramaian bisa membuatmu lelah, percakapan ringan bisa terasa hampa, dan drama yang biasa dianggap hiburan, kini terasa seperti racun emosional yang tak bisa kamu tonton lagi. Terkadang, kamu akan merasa seperti spons besar yang menyerap terlalu banyak. Kamu menangis untuk hal-hal yang bukan milikmu. Kamu merasa sedih tanpa tahu dari mana datangnya. Tubuhmu gemetar karena menangkap kesedihan kolektif yang melayang di udara. Namun jangan salahkan perasaan itu. Jangan sebut itu kelemahan. Itu adalah kekuatan yang belum terbiasa kamu gunakan. Semakin kamu belajar mengenali sumber-sumber energi itu, semakin kamu bisa memisahkan mana yang milikmu dan mana yang bukan. Dan ketika kamu sudah mahir memilah, kamu akan menyadari satu hal indah. Kamu bukan korban dari empati ini. Kamu adalah penyembuh. Kamu bisa hadir untuk orang lain, bukan karena kamu ingin menyelamatkan mereka, tapi karena hadirmu saja cukup untuk menenangkan badai dalam jiwa mereka. Kamu menjadi pelabuhan bagi mereka yang terombang-ambing. Kamu menjadi cermin bagi mereka yang kehilangan arah. Dan seringkali, tanpa kamu sadari, kamu adalah titik balik bagi seseorang yang hampir menyerah. Kamu juga mulai merasakan getaran dunia, alam, angin, tanah, air. Suara burung terasa seperti pesan. Cahaya matahari yang menyentuh kulitmu terasa seperti pelukan. Langit yang mendung bisa membuat dadamu ikut berat, seolah kamu dan semesta terhubung oleh urat-urat tak kasat mata. Semua ini bisa terasa berlebihan. Tapi percayalah, kamu tidak diberi beban ini untuk dilumpuhkan. Kamu diberi kapasitas untuk mencintai lebih dalam, untuk memahami lebih jauh, dan untuk hadir lebih utuh. Jadi papi, jika suatu hari kamu merasa terlalu peka, terlalu emosional, terlalu mudah tersentuh, berhentilah meminta maaf atas itu. Karena kamu bukan terlalu banyak. Kamu justru cukup. Cukup untuk merasakan. Cukup untuk memahami. Cukup untuk menyembuhkan dunia yang sedang haus akan kehadiran yang tulus. Empatimu bukan beban. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hatimu dengan hati seluruh umat manusia. Dan di jembatan itulah, cahaya kebangkitanmu memancar, diam-diam, tapi mengubah segalanya. Ubah. Bagian 4. Kesendirian yang hening, isolasi untuk dilahirkan kembali. Setelah kamu mulai merasakan dunia dengan seluruh kedalaman nuranimu, tibalah fase berikutnya yang paling sunyi dan menyayat, kesendirian. Tapi ini bukan kesendirian biasa. Ini bukan sekadar duduk sendiri di kamar tanpa teman berbicara. Ini adalah kesendirian batin, di mana seluruh dunia tampak seperti gema yang tak lagi menyentuh hatimu. Orang-orang di sekitarmu masih ada,
Wajah-wajah yang dulu akrab kini mulai terasa asing. Suara-suara yang dulu menenangkan, kini terdengar datar. Obrolan ringan yang dulunya menyenangkan, sekarang seperti gema kosong yang tak punya makna. Kamu berdiri di tengah keramaian, tapi rasanya seperti berjalan sendirian di padang luas tanpa arah. Ini adalah kesepian spiritual. Bukan karena kamu tidak dicintai, tapi karena kamu sedang meninggalkan versi lamamu, dan versi barumu masih tumbuh di kegelapan rahim keheningan. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hubungan yang kamu jaga selama ini hanya bertahan karena kamu memaksakan diri untuk tetap menjadi yang dulu. Tapi kini, kamu sudah berubah. Dan saat kamu berhenti berpura-pura, koneksi itu perlahan memudar. Kamu tidak lagi bisa berpura-pura bahagia dalam percakapan yang dangkal. Kamu tidak lagi bisa tertawa hanya untuk menjaga suasana. Kamu tidak lagi bisa menjadi orang yang mereka kenal, karena orang itu dalam keheningan dan perjuangan sudah tiada. Kesunyian ini terasa seperti hukuman. Tapi sebenarnya ini adalah perlindungan. Ini adalah ruang sakral yang diberikan semesta agar kamu bisa mendengar suaramu sendiri, tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa tekanan. Dalam ruang ini, kamu mulai belajar. Belajar untuk duduk dalam diam tanpa merasa perlu mengisi kekosongan. Belajar untuk mencintai dirimu tanpa syarat, tanpa validasi eksternal. Belajar bahwa kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk membuat jiwamu tumbuh. Kesendirian ini mengajarkanmu bahwa kebangkitan sejati tidak bisa dibantu oleh siapapun. Ini adalah perjalanan yang harus kamu tempuh sendiri, bukan karena kamu tidak pantas ditemani, tapi karena hanya dalam sunyi, kamu bisa benar-benar melihat dirimu tanpa pantulan orang lain. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa keheningan ini adalah ladang kelahiran. Di dalam sunyi, benih jiwamu mulai tumbuh. Di dalam sepi, cahaya batinmu mulai menyala. Dan perlahan, kamu mulai mengenali suara paling jujur yang pernah ada, suara hatimu sendiri. Tidak semua orang akan mengerti proses ini. Beberapa akan merasa kamu menjauh. Beberapa akan berkata kamu berubah. Dan itu benar. Kamu memang berubah, tapi bukan menjadi seseorang yang baru. Kamu sedang kembali menjadi dirimu yang sesungguhnya, yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia luar. Jadi, jika kamu merasa sendirian dalam proses ini, genggam perasaan itu dengan kelembutan. Jangan melawan sunyi, peluklah ia. Karena dalam kesendirian yang hening itu, kamu sedang dilahirkan kembali, bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam kesadaran yang jauh lebih agung, lebih utuh, dan lebih terang daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat cahaya barumu. Bukan dari keramaian yang bising, tapi dari diam yang menggetarkan jiwa. Bagian 5. Krisis logika. Ketika intuisi menjadi kompasmu. Ada masa dalam proses kebangkitan ketika logika yang dulu kau pegang erat mulai kehilangan kendali. Segala yang dulunya tampak jelas, kini menjadi buram. Keputusan-keputusan yang dahulu bisa kamu ambil dengan daftar pro dan kontra, kini tidak lagi terasa masuk akal. Pikiranmu mulai goyah. Keyakinanmu terhadap rumus-rumus dunia tak lagi bisa memberi arah. Inilah momen ketika sesuatu yang lebih dalam mulai mengambil alih. Intuisi. Kamu tidak sedang kehilangan kewarasanmu. Kamu sedang beralih dari dunia yang hanya bergantung pada penalaran ke dunia yang menuntut kepekaan batin. Dunia di mana jawaban tidak datang dari analisis, tapi dari keheningan. Dunia di mana arah hidupmu tidak lagi ditentukan oleh angka, angka atau statistik, tetapi oleh getaran yang terasa benar di dalam dada. Pada awalnya, ini membingungkan. Kamu akan merasa seolah dirimu tidak bisa lagi mempercayai dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, mengapa aku ingin mengambil keputusan yang tampak konyol? Mengapa aku tertarik pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Mengapa hatiku begitu yakin, padahal pikiranku penuh keraguan? Dan di sanalah kebenaran muncul. Karena hati, yang selama ini kau abaikan demi suara rasional, sedang menunjukkan arah yang tak bisa dijangkau oleh peta manapun. Intuisi bukan sekadar firasat. Ia adalah bisikan jiwa. Ia adalah bahasa dari bagian terdalam dalam dirimu yang selalu tahu jalan,
bahkan ketika mata lahirmu tak bisa melihat. Ia membawamu ke tempat-tempat yang tak masuk akal, namun terasa sangat benar. Ia membuatmu meninggalkan pekerjaan yang nyaman, memulai hal baru yang belum pasti, atau menjauh dari orang-orang yang tak lagi sejalan. Semua tanpa alasan logis yang bisa kamu paparkan kepada dunia. Tapi semakin kamu mempercayai intuisi itu, semakin hidupmu mulai membentuk pola yang ajaib. Hal-hal mulai terjadi dengan sinkronisasi yang menggetarkan. Pintu-pintu yang tidak kamu ketuk tiba-tiba terbuka. Pertemuan-pertemuan penting datang tepat pada waktunya. Dan kamu mulai menyadari, apa yang terasa benar jauh lebih akurat daripada apa yang hanya terlihat benar. Ini bukan tentang membuang logika. Bukan. Logika tetap penting, ia adalah alat. Tapi dalam kebangkitan ini, kamu belajar bahwa alat itu bukan pemimpin. Ia hanyalah pelayan bagi sesuatu yang lebih besar, kebijaksanaan batin. Kebangkitan keduamu mengajarkan bahwa kehidupan bukan matematika. Ia adalah tarian antara yang tampak dan yang tak tampak, antara nalar dan rasa, antara rencana dan keajaiban. Dan ketika kamu mulai menari dalam irama itu, kamu tidak lagi merasa perlu tahu segalanya sebelum melangkah. Kamu belajar berjalan dalam kepercayaan, bukan dalam kepastian. Kamu tahu bahwa ketidakjelasan bukan musuh, melainkan gerbang menuju kemungkinan tak terbatas. Jadi, jika saat ini logikamu mulai goyah, jangan buru-buru memperbaikinya. Biarkan ia hancur, agar ruang baru bisa tercipta. Ruang bagi intuisi, bagi kepekaan, bagi suara Tuhan yang berbisik dari dalam dadamu, yang selama ini menunggu kamu mendengarnya kembali. Karena terkadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus melepaskan cara lama dalam mencarinya. Dan kamu sedang melangkah menuju kebenaranmu sendiri. Dengan kompas yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata, intuisi. Ikuti ia, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Bagian 6. Kematian rasa takut, memeluk kegelapan, menjadi tak terkalahkan. Setelah kamu melewati badai retaknya realitas, melepaskan diri lamamu, menampung empati mendalam, merasakan kesunyian yang menyembuhkan, hingga belajar mempercayai intuisi sebagai kompas baru, maka tibalah kamu pada gerbang yang paling menentukan, menghadapi ketakutanmu sendiri. Selama ini, rasa takut bersemayam diam-diam di balik setiap keputusan yang kau ambil. Ia menyamar dalam berbagai bentuk. Kekhawatiran akan ditolak, takut gagal, takut kehilangan, takut kesepian, bahkan takut akan perubahan itu sendiri. Kamu mungkin tak selalu menyadarinya, tapi rasa takut telah menjadi penjara tak kasat mata yang membatasi langkahmu. Namun saat kebangkitan kedua mengakar lebih dalam, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Semua yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Bayangan-bayangan lama mulai menampakkan diri. Dan di sanalah kamu ditantang untuk memilih. Melarikan diri atau menatap mata ketakutan itu dengan jiwa yang terbuka. Pada awalnya ketakutan itu terasa seperti raksasa. Ia menyesakkan dada, menghantui pikiran, dan membuatmu ingin bersembunyi kembali ke dalam zona nyaman yang sudah tidak lagi cocok dengan jiwamu. Tapi perlahan, kamu mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Rasa takut itu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Ia tidak lebih dari bayangan. Ia hanya hidup karena kamu memberi energi padanya. Ia bukan monster yang bisa melukaimu, tapi cermin yang menunjukkan di mana kamu belum bebas. Dan saat kamu berdiri, tidak lagi melawan, tidak lagi lari, hanya menerima, maka ketakutan itu mulai mencair. Yang dulu terasa seperti lubang tak berdasar, kini menjadi jalan masuk menuju pemahaman. Kamu belajar bahwa ketakutan bukanlah musuh. Ia adalah guru. Ia menunjuk ke arah di mana pertumbuhan menunggu. Kamu mulai melihat bahwa semua hal yang kamu takuti adalah pintu. Pintu menuju keberanian. Pintu menuju kebebasan. Pintu menuju versi dirimu yang paling utuh dan bercahaya. Kematian rasa takut bukan berarti kamu tidak lagi merasa takut, tapi kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan rasa cemas. Kamu tidak lagi menghindari luka hanya karena takut sakit. Sebaliknya,
Kamu berjalan ke arah ketakutan itu, dan dalam prosesnya, kamu menemukan bahwa dirimu jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu kira. Dan dari kekuatan itulah lahir keberanian sejati. Keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya, tanpa kompromi. Keberanian untuk berkata ya pada perubahan meski gemetar. Keberanian untuk melepas, untuk memulai, dan untuk percaya bahwa hidup tidak akan pernah menjatuhkanmu tanpa juga memberimu sayap untuk terbang. Kini, kamu bukan lagi jiwa yang dipenjara oleh kekhawatiran, oleh suara-suara dari luar, atau oleh ketakutan yang diwariskan sejak kecil. Kini kamu adalah jiwa yang bebas, yang bisa menatap kegelapan dan berkata, "Aku tidak takut lagi, karena aku tahu siapa diriku." Dan saat kamu sampai di titik ini, sesuatu berubah untuk selamanya. Dunia tak lagi menakutkan, kehidupan tak lagi penuh ancaman, karena kamu telah menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika ketakutan mencoba menjatuhkanmu. Dan itu adalah kebebasan tertinggi. Kebebasan yang tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan, dan tak bisa dirampas. Kebebasan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berani menyeberangi gelap dan menemukan cahaya di dalam dirinya sendiri. Bagian 7. Gejolak fisik. Tubuhmu menjadi antena kesadaran baru. Kebangkitan kedua tidak hanya mengguncang pikiran dan menggugah jiwa. Ia juga menyentuh tubuhmu dengan cara yang begitu nyata, tak bisa diabaikan, tak bisa disangkal. Tubuhmu yang selama ini menjadi kendaraan setia dalam menjalani kehidupan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar wadah. Ia menjadi antena, tempat pertemuan antara dunia fisik dan energi kesadaran yang sedang membuncah. Mungkin kamu pernah merasa detak jantungmu berubah ritme tanpa sebab, dada bergemuruh seperti ada getaran tak kasat mata, atau gelombang panas tiba-tiba naik dari punggung hingga ubun-ubun, seolah kamu sedang terbakar cahaya dari dalam. Mungkin kamu terbangun di tengah malam dengan napas yang cepat dan mata yang terbelalak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang terbangun. Ini bukan penyakit, ini bukan gangguan. Ini adalah proses penyesuaian. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Sistem sarafmu sedang menari menyesuaikan irama baru, kesadaranmu yang lebih tinggi. Organ-organmu sedang membersihkan sisa-sisa energi lama. Dan setiap nyeri, setiap ketidaknyamanan, adalah tanda bahwa kamu sedang melepaskan versi lama dari dirimu, bukan hanya secara batin, tapi secara fisik. Dalam proses ini, kamu mungkin merasa kelelahan yang luar biasa tanpa aktivitas berat. Kamu bisa merasa lapar secara emosional, tapi tak nafsu makan. Atau justru sebaliknya, makanan yang biasa kamu nikmati terasa terlalu berat, terlalu asin, terlalu buatan. Tubuhmu menjadi pemilih, karena ia tahu apa yang selaras dan apa yang tidak. Kamu juga mulai merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada tekanan ringan di dahi, kesemutan di telapak tangan, atau getaran halus di tulang belakang. Semua itu bukan ilusi. Itu adalah bagian dari pembukaan pusat-pusat energi di tubuhmu. Jembatan-jembatan halus yang mulai aktif, seperti kabel-kabel kesadaran yang selama ini tertidur. Tubuhmu sedang mengingat siapa ia sebenarnya. Ia bukan mesin. Ia adalah kuil. Rumah suci tempat jiwamu berdiam, tempat cahaya turun dan menetap. Dan karena itu, tubuhmu pun perlu dihormati, didengarkan. Bukan lagi hanya dijadikan alat untuk bekerja dan bergerak, tapi sebagai sahabat dalam perjalanan spiritualmu. Beri ia waktu istirahat. Beri ia makanan yang menyembuhkan. Beri ia ruang untuk bernapas dan melepaskan. Saat kamu tidak lagi melawan perubahan ini, kamu akan menyadari bahwa tubuhmu adalah sekutu terkuatmu. Ia tidak hanya mengikutimu, tapi memandumu. Ia memberi tanda, memberi isyarat, memberi pesan lewat rasa. Dan semakin kamu peka, semakin kamu menyadari bahwa tubuhmu sedang berkata, "Aku siap, aku ikut bangkit bersamamu." Tak ada satupun bagian dari dirimu yang tertinggal dalam kebangkitan ini. Jiwamu bangkit, pikiranmu tercerahkan, dan tubuhmu, perlahan tapi pasti,
menjadi tempat di mana semua energi itu mengakar dan hidup. Sebaliknya, duduklah dengan lembut. Tarik napas panjang. Letakkan tangan di dadamu dan bisikkan dengan penuh kasih. Terima kasih telah menemaniku dalam kebangkitan ini. Aku mendengarmu. Aku bersamamu. Karena dalam setiap denyut nadi dan tarikan napasmu, ada semesta yang sedang menari, menyelaraskan dirimu dengan takdirmu yang sejati. Dan tubuhmu, yang dulu hanya kamu anggap biasa, telah menjadi jembatan antara bumi dan langit. Jika kamu sudah sampai di sini, berarti kamu telah melewati badai yang tak terlihat, berjalan menembus kabut yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah tersesat di dalamnya. Kamu telah menghadap retaknya realitas, menggugurkan dirimu yang lama, menampung empati sebesar samudra, menari dalam kesendirian, mengikuti bisikan intuisi, menaklukkan rasa takut, dan merasakan tubuhmu berubah menjadi jembatan antara langit dan bumi. Kebangkitan kedua bukan sekadar pengalaman. Ia adalah peralihan. Peralihan dari siapa kamu kira dirimu, menuju siapa kamu sebenarnya. Ia adalah pembongkaran, ya, tetapi juga pembangunan. Ia adalah kehancuran ilusi, agar kebenaran bisa dibangun dengan fondasi yang tak tergoyahkan. Kamu mungkin pernah merasa gila, pernah ingin menyerah, pernah bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Tapi sekarang kamu tahu jawabannya. Yang terjadi padamu adalah kebenaran. Dan kebenaran, meski menyakitkan di awal, akan selalu membebaskanmu pada akhirnya. Kini, kamu tidak lagi sama. Kamu bukan lagi penonton dalam hidupmu. Kamu adalah pencipta, penyusun narasi, penulis takdirmu sendiri. Dan meskipun jalan ini sepi, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena setiap kali satu jiwa terbangun, getarannya menyentuh ribuan jiwa lain yang sedang mencari cahaya. Kebangkitanmu bukan hanya untukmu, ia adalah obor untuk dunia. Ia adalah sinyal bahwa perubahan sedang berlangsung, bahwa kesadaran baru sedang merambat, dan bahwa dunia yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih penuh cinta sedang dilahirkan. Satu jiwa terjaga dalam satu waktu. Jadi, biarkan cahaya itu bersinar darimu. Biarkan suara batinmu menjadi petunjuk bagi langkah-langkahmu. Dan biarkan semesta tahu, kamu siap. Jika isi dari perjalanan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan suka, berlanggananlah pada kanal ini, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tak pernah tertinggal pesan-pesan berikutnya. Tinggalkan komentar 77 di bawah ini di video ini, sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu telah memilih untuk bangkit, bahwa kamu telah memilih untuk hidup sepenuhnya, bahwa kamu telah memilih dirimu sendiri. Karena saat kamu memilih untuk terbangun, kamu tidak hanya membebaskan dirimu, kamu membuka jalan bagi dunia untuk ikut terbangun bersamamu. Tuhan memberkatimu, dan semesta merayakan kebangkitanmu.